Tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Apa? Reaksinya mana reaksinya? Kan kita udah belajar. Oke, makasih Bapak Ibu. Satu lagi ya. Tunggu enak makan kuaci. Sebagai teman di kala sepi. Pelatihan ini sudah jauh kita arungi. Mari tetap semangat kita ikuti. Mantap. Luar biasa. Mantap. Oke, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin dulu kepada Pak Nur, kepada Bapak Ibu Pasda untuk membuka acara ini. Dan sebelum acara ini jauh kita masuki, terlebih dulu mari kita berdoa dalam hati masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Mudah-mudahan doa-doa kita diberkahi oleh Allah dan dikabulkan hendaknya. Berdoa dimulai. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Oke Bapak Ibu, terlebih dulu saya ingin menyapa para Pasda ini. Pak Wi sudah nampak dari tadi. Ibu ya. Hayati, apa kabarnya? Sehat Bu Hayati? Laptopnya tidak sehat ya? Herman hadir melalui HP, Bu Snil. Oke, belum gilirannya Ustadz, sabar. Saking semangat. Iya. Oke, kita lanjut kepada Ibu Fasda kita, Ibu Sumi. Apa kabar Bu Sumi? Tolong sapa kawan-kawannya. Oke, terima kasih Bu Snil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semoga peserta Zoom pada siang hari ini sehat walafiat sampai selesai nanti. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Udah Bu Hayati, Bu Sumi? Udah. Oke. Sekarang kita lanjut kepada Ustadz Herman yang dari tadi semangat. Silakan Ustadz. Sapa para MBS dan senior kita Ustadz. Ya, Umi, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses kepada teman-teman yang sudah berhasil mendapatkan prestasi pada modul pertama atau session pertama, dan untuk yang berikutnya jangan sampai telat ya. Mari kita ikuti bersama-sama sehingga nanti di tahap berikutnya ini kita makin berprestasi, makin maju, makin bersemangat, dan insya Allah hasilnya akan luar biasa. Itu yang dapat kami sampaikan, Bu Snil. Oke Ustadz, tetap semangat Ustadz ya, tetap sehat, tetap semangat. Yap. Oke, yap. Selanjutnya kami sapa Ustadz Mustain. Sudah hadir Ustadz Mustain? Halo Ustadz. Oh, belum kelihatan ini. Kami lanjut menyapa Pak Herunis. Belum hadir juga kah? Oke, kita lanjut. Pak Siani ada? Orang nomor 1 tadi itu. Iya, mana Pak Siani? Kok hilang lagi? Nggak ada ya. Kita lanjut lagi kepada Pak Imam. Pak Imam sudah hadir di sini, Pak Imam? Hadir, Bu Snil. Hadir, alhamdulillah. Silakan disapa para peserta kita, Pak Imam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh sekolah dan sekolah mitra. Luar biasa, kita sudah berada di tengah-tengah kegiatan. Ya, sudah yang pertama, udah yang kedua, dan yang ketiga. Tinggal sisa 2 lagi. Semangat, selelah apapun
Ini seperti saya, kalau ada kegiatan Tanoto ini, kalau pulang tidak terkejar, karena saya pulang dari sekolah itu antara jam 12.30 lebih. Maka kalau saya ambil perjalanan pulang, pasti saya terlambat. Maka saya tetap di sekolah biar tidak terlambat mengikuti kegiatan sinkronus dengan sekolah-sekolah mitra. Semangat, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu semangat luar biasa itu Pak Imam. Meskipun kita banyak kesibukan, namun yang tugas kita tetap kita utamakan. Baik Bapak Ibu, nampaknya hari ini alhamdulillah cuaca tidak begitu panas. Mudah-mudahan dengan tetap semangat mengikuti pelatihan ini, segala kegiatan kita diberkahi oleh Allah hendaknya nantinya. Amin, amin. Bapak Ibu, saya izin untuk share screen kegiatan kita hari ini ya. Saya izin dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telepon mau Pak Taji. Ada Ustaz ya? Ustaz-ustaznya sudah hadir. Sebentar Bu Husnil, saya ada keperluan ini, ada sebentar aja. Iya, di mute aja Ustaz, di mute. Di mute. Di mute. Di mute. Di mute. Aduh. Siapa yang Pak rekomendasikan mengganti Subandi? No, pindahnya. Hah? Ini pindah. Cepatlah apalah. Nak emot. Baik Bapak Ibu, seperti yang tampak di layar. Sudah nampak di layar Bapak Ibu? Sudah Bu Husnil. Sudah, oke. Itu adalah sebuah kata-kata bijak Bapak Ibu. Yang kata-kata bijak ini hendaknya jangan hanya sekedar tulisan saja. Kita sebagai yang dimaksud di sini hendaknya memahami apa yang tertulis di sini. Katanya kepala sekolah atau guru ibarat tukang kayu. Luangkan waktu untuk mengasah kapak. Ini kira-kira maksudnya apa nih Bapak Ibu? Saya pengen dengar suara Bapak Ibu lah. Bapak Surano, bisa saya dengar Pak Surano? Bisa. Oke, silakan Pak Surano. Kira-kira apa maksudnya ya Pak Surano? Iya, terima kasih Bu Husnil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang kepala sekolah harus selalu rajin untuk mencari, menggali ilmu. Barangkali ada hal-hal yang baru untuk menambah wawasan. Jangan sampai ketinggalan kita dengan yang lainnya. Sehingga kita sebagai kepala sekolah, sebagai guru, harus memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, kemudian juga untuk bisa dijadikan teladan. Jadi artinya kita harus lebih paham, lebih tajam daripada yang lainnya. Begitu kira-kira Bu Husnil. Oke, terima kasih Pak Surano. Saya kasih jempol nih, dua-dua Pak Surano nampak. Jempol saya 2. Oke, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, kita kepala sekolah ini dan kita guru itu ibaratkan kapak. Jadi kita harus mengasahnya. Kalau kapak tidak diasah, bagaimana dia akan bisa membawa kayu? Kalau kita tidak selalu mengasahnya. Begitu juga dengan kita. Dan khususnya kita kepala sekolah, kita adalah penggerak di sekolah kita. Salah satu kompetensi kita adalah kewirausahaan. Jadi kewirausahaan di sini bukan berarti kita harus meningkatkan jual beli di sekolah kita, tidak. Salah satunya dengan menyilahkan atau memberi kesempatan lah kepada guru-guru kita untuk mengikuti berbagai macam pelatihan, apalagi kita akan masuki abad digitalisasi. Nah, tentunya sebelum guru kita dulu yang tahu, kita juga sebagai kepala sekolah harus tahu dulu. Seperti yang disampaikan Pak Surano tadi, jangan kita ketinggalan informasi, sementara orang lain sudah tahu. Nah, kira-kira itu maksudnya Bapak Ibu. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Waktu dan pedang. Waktu itu bagaikan pedang. Apabila tidak waspada, pedang itu akan memotong leher kita sendiri. Nah, ini bisa dibantu nih saya Bapak Ibu. Tadi Pak Suratno, sekarang saya minta bantulah kepada ibu-ibu ini. Apa ya?
Oh, saya minta bantulah nih kepada Ibu Mira. Halo Ibu Mira. Iya, Bu Snil. Bisa dibantu ini menjelaskan Bu Mira, kira-kira maksudnya itu apa Bu Mira? Waktu itu bagaikan pedang katanya ini. Apabila tidak waspada, pedang itu akan memotong leher kita sendiri katanya. Maksudnya kira-kira apa ya Bu Mira? Oh iya, ini kayaknya waktu dan pedang. Waktu itu bagaikan pedang. Jadi kayaknya biasanya yang ini Bu Snil ingatnya waktu itu adalah uang. Time is money gitu kan. Kalau yang ini kayaknya kalau kita tidak bisa membagi waktu, berarti kita sendiri yang akan rugi gitu. Berarti ibaratnya jadi bunuh diri lah ibarat istilahnya ya Bu Snil ya. Seperti saya sekarang ini Bu Snil. Sedang makan siang baru nih Bu Snil. Berarti memang nggak juga bisa membagi waktu kayaknya. Terima kasih. Gak apa-apa, yang penting semangat ya, yang penting semangat. Iya, ini sedang makan bersama. Terima kasih Bu Mira. Bu Snil. Iya, saya juga tadi lihat Bu Mira lagi sibuk latihan-latihan untuk kegiatan PRI juga ini. Tetapi masih alhamdulillah disempatkan untuk mengikuti Zoom kita ini. Terima kasih Bu Mira. Oh iya, terima kasih Bu Snil. Oke, yang satu lagi, saya minta satu lagi lah kepada Pak Muslim. Saya pengen dengar suaranya ini Pak Muslim. Pak Muslim, sehat? Aktifkan dulu soundnya. Sip. Ya. Apa kabar Pak Muslim, sehat? Belum keluar suaranya. Iya. Belum keluar suaranya nih Pak Muslim. Di dalam. Iya. Oke, nampaknya ini masih akhirnya. Kalau kita kegiatan online ini Bapak Ibu, inilah kendala kita, salah satunya jaringan. Di tempat saya jaringan sudah oke, di tempat kawan-kawan mungkin ada jaringannya terputus-putus. Seperti Pak Muslim, beliau sudah unmute, tetapi masih suara nggak kedengaran ini. Ya nantilah Ustaz. Memang kemarin itu ada beberapa yang karena ini kan bersama. Mustahil, suaranya nyala. Yo, makasih. Oke Pak Muslim, terima kasih banyak. Ini nggak dengar suaranya Pak Muslim. Oke, kita lanjut saja satu lagi ya Bapak Ibu. Kita minta kepada Ibu ya. Kepada Ibu Welni lah. Ibu Welni, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Baru bergabung, Bu Husni. Oh, baru bergabung. Jadi udah nampak nggak tulisannya di layar? Udah. Udah. Boleh dibantu Ibu Welni, itu maksudnya apa ya? Waktu itu katanya bagaikan pedang. Apabila tidak waspada, pedang itu akan memotong leher kita sendiri. Kata Ibu Mira tadi, ya itu sama dengan bunuh diri katanya kalau kita tidak pandai-pandai bagi waktu. Kalau menurut Bu Welni gimana? Ya, hampir sama lah Bu. Waktu dan pedang ya. Waktu itu bagaikan pedang. Jadi kita harus pandailah membagi waktu. Kalau tidak pandai membagi waktu ya bisa membunuh kita sendiri. Dia gitu. Ya, oke. Akan tergiling kita oleh waktu ya Bapak Ibu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Elni. Alhamdulillah tetap semangat ya. Kalau di sela-sela kesibukan masih bisa hadir di sini untuk mengikuti kegiatan kita. Alhamdulillah akan tetap semangat Bu. Demi. Insya Allah, amin. Demikian ya. Oh, disambung ya? Soalnya deminya digantung itu. Demi masa. Jadi udah terpotong juga masalahnya. Iya. Oke, terus sambung sama Pak Wito demi masa katanya. Oke Bapak Ibu, jadi waktu dan pedang ini katanya kalau waktu itu dia kan terus berputar itu, terus maju. Jadi kalau kita lalai pada kalau kadang-kadang kita manusia ini suka menunda-nunda waktu, akhirnya ya seperti yang disampaikan oleh ibu-ibu tadi, kita akan merugi, kita akan tergiling, kita akan kepotong sendiri, akan merugi lah pokoknya.
Jadi kalau kita nggak pandai-pandai mengatur waktu, ya rugi diri kita sendiri, sehingga nanti kegiatan kita seperti Tanoto inilah, kegiatan kita kan ada kegiatan yang berbagai kegiatan itu diatur dari awal sampai akhir. Kalau kita tidak mengerjakannya satu persatu, nantilah akhirnya kita menumpuk. Nah, akhirnya kita sendiri yang capek sendiri kita. Begitulah kira-kira Bapak Ibu ya. Terima kasih pendapatnya Bapak Ibu, Bapak Suratno, Ibu Elni, Ibu Mira ya. Terima kasih, sehat selalu dan mudah-mudahan kita bisa bersama sampai kegiatan ini usai. Kita lanjut Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan alur kegiatan peserta kali ini seperti yang sudah-sudah. Alur kegiatan kita seperti ini Bapak Ibu. Ada yang kegiatan kita daring secara sinkronus dan asinkronus. Yang secara sinkronus itu ya kita sekarang ini ya online. Tapi kalau kita kan online. Kalau dalam bahasa Tanotonya itu sinkronus katanya ya. Online atau daring via Zoom gitu. Nah, kegiatan sinkronus itu warnanya hijau. Bapak Ibu lihat itu warna hijau. Ada 3 tempat, ada di hari kedua, hari ketiga, dan hari ke-7. Ya, itu yang hijau itu ketika kita online seperti ini, Zoom. Ya, nah ada lagi asinkronus. Asinkronus itu yang warna coklat muda ini atau abu-abu ya. Ya pokoknya beda lah dengan hijau warnanya. Di laptop Bapak Ibu saya nggak tahu warnanya apa, yang mungkin beda dia. Ya, kalau di saya ini nampaknya ke abu-abuan lah ini. Ya. Nah, yang abu-abu ini ada di hari pertama, hari ketiga, kelima juga ada, dan hari ke-6. Nah, dari hari pertama ini kegiatan yang Bapak Ibu lakukan seperti yang telah kami informasikan kemarin adalah introduction dan connection. Ya. Ini dia, introduction dan connection. Nah, apa-apa saja yang Bapak Ibu lakukan di kegiatan ini? Yang pertama, tinggal baca aja Bapak Ibu, dibuka LMS-nya, tinggal diklik berandanya, itu ada Bapak Ibu akan membaca itu latar belakang, kemudian tujuan, kemudian di sini Bapak Ibu agak bekerja sedikit, agak berpikir. Urung pendapat, ungkap pendapat, urung gagasan kalau di situ ya. Sini Bapak Ibu disuruh menanggapi 2 pertanyaan diskusi, bukan menambah topik diskusi baru ya Bapak Ibu, menanggapi 2 topik diskusi seperti yang telah kami sampaikan di. Nah, kegiatan itu aja di hari pertama, nggak usah banyak-banyak. Ini nanti Bapak Ibu setelah ngajar nanti ada waktu kosong, silahkan Bapak Ibu lanjutkan di sekolah aja, nggak usah dibawa pulang ini. Kalau dibawa pulang nanti suami marah lagi di rumah, anak mengengek lagi. Belum lagi kegiatan kita sampai di rumah, memasak ini segala macam. Jadi kegiatan yang bisa kita handle di sekolah, kita kerjakan di sekolah. Lagian di sekolah banyak kawan-kawan yang bisa kita saling berbagi, saling share, sehingga apa-apa tugas yang diberikan bisa diselesaikan tanpa harus membawa pulang ke rumah. Selanjutnya Bapak Ibu di hari kedua itu ada aplikasi 1. Nah, kegiatan hari ini itu pergeseran tentang pola manajemen. Nah, ini nanti akan dibahas lebih jauh nanti. Saya tidak akan menjelaskannya di sini. Kemudian di hari ketiga dan sampai kelima itu ada application 2 dan application 3. Itu ada kegiatan 3.1 penguatan dan daftar pertanyaan, kegiatan 2.1 tindakan kepala sekolah dan pengawas dalam penerapan MPS. Kemudian pembahasan hasil kerja, ya. Nah, ini dia. Jadi di kegiatan hari ketiga, hari kelima ini itu ada 2 kegiatan, ada sinkronis. Suaranya semakin menjauh Bu Pasda, nggak kedengaran. Oke. Saya pakai ini ya. Suaranya kecil, Ibu. Oke, saya pakai ini aja. Bagaimana Bapak Ibu dengar? Dengar suara saya? Sudah Bu Nel. Dengar Bu Husnil. Enggak jelas, Bu. Bapak Ibu dengar suara saya? Dengar. Nah, Jelas. alhamdulillah. Mungkin di tempat lain. Oke, Bapak Ibu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin di kegiatan hari kedua nih saya salah sampai tadi. Ini sinkronus ya. Oke, di hari ketiga ada sinkronus, ada yang asinkronus di hari ketiga sampai kelima.
Itu ya praktek aplikasi 2 dan aplikasi 3. Kemudian juga Bapak Ibu nanti ada kegiatan asinkronusnya ya di kegiatan kita di hari Jumat insya Allah itu. Kemudian di hari ke-6 itu ada extension dan reflection. Di sana kita akan merefleksi kegiatan kita dari hari pertama sampai hari ke-6. Selanjutnya kembali di hari ke-7 kita merayakan hari kemenangan setelah melalui 1 minggu kegiatan MBS ini. Kemudian jadwal kegiatan unit 3 ini hari Selasa kemarin ya, Bapak Ibu sudah memulai dengan kegiatan introduction dan connection. Sekarang hari Rabu kita Zoom untuk melakukan application 1, kegiatan 1.1. Hari Kamis untuk unit 3 application 2 kegiatan. Maaf nih Bapak Ibu. Ini 3.1 ini. Kegiatan, maaf ini Bapak Ibu, ini bukan kegiatan 1.1 lagi karena kita udah kegiatan 3 ini ya. Ini udah ya, oke. Oke, hari Kamis kita apalagi asinkronus lagi, hari Jumat kita Zoom lagi untuk aplikasi 2. Kemudian hari Sabtu kita asinkronus lagi dan hari Senin kita celebration. Adapun tujuan kegiatan kita minggu ini adalah Bapak Ibu, setelah mengikuti sesi ini, peserta dapat memahami pengertian manajemen berbasis sekolah. Jadi nanti nggak bertanya-tanya lagi, itu hanya kerjaan kepala sekolah. Nah, jadi kita juga para guru harus tahu itu, karena guru dan kepala sekolah itu adalah tim untuk memajukan sekolahnya. Kemudian mengidentifikasi ciri-ciri sekolah yang menerapkan MBS. Nah, kira-kira hanya itu yang dapat saya sampaikan pada sesi ini Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin ada kalimat saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Saya serahkan kembali kepada Pak Wijaya. Silakan Pak Wijaya. Oke, terima kasih Bu Usnil yang begitu bersemangat, juga membuat kita juga bersemangat. Tadi sudah menyampaikan pertama alur kegiatan, kemudian jadwal kegiatan kita, terakhir sudah menyampaikan tujuan pertemuan kita hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu instruksi kegiatan 1.1 pergeseran pola manajemen. Dalam hal ini akan dipandu oleh saudara kita Pak Imam Pari. Kepada Pak Imam dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Wijaya atas waktunya. Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru senior yang saya hormati, saya mempunyai waktu sekitar 10 menit ya sebelum nanti masuk ke breakout room. Bapak Ibu tentunya sudah diberikan dalam grup WA Pasda masing-masing bahwa dalam kegiatan sinkronus kita ini sudah diinformasikan kita untuk mengunduh LKP 3.1, betul ya Bapak Ibu ya? Iya. Dan saya ingin bertanya, Bu Sri Widayati sudah unduh LKP 3.1-nya? Iya Pak. Sudah diunduh ya Bu? Sudah Pak. Ada berapa lembar Bu? Berapa lembar nih? Lupa nih Pak. Bu Desti, suaranya semakin hilang jauh bunyinya. Jangan-jangan HP-nya tidak dikeraskan itu Bu Desti Fitria. Ada berapa lembar Bu LKP 3.1 Bu Sri Widayati? Lupa nih Pak. Baik. Ya Bu. Bu, ya saya Bu Nur Komala sudah unduh LKP 3.1. Di sini ada 2 lembar, Pak. Oh, ada 2 lembar. Iya. Bu, daftar acak, pernyataan pendapatan pola lama dan pola MBS. Yang pertama. Oke, baik. Bu Nur Komala mungkin pakai 2 perangkat ini ya, HP 1, laptop 1. Iya ya Bu Nur Komala.
Ya, jadi ketika di unmute langsung dia mengeluarkan suara ser. Baik. Itu kalau sudah diunduh semua, Bapak Ibu, nanti tugasnya adalah cuman memasangkan pernyataan yang menunjukkan pola manajemen sekolah lama dan pasangannya dengan pola manajemen berbasis sekolah yang baru. Seperti itu, cuman memasang-masangkan saja. Nah, itu yang akan dikerjakan nanti di breakout room. Oleh karena itu, sebelum masuk ke breakout room nanti, pastikan semua Bapak Ibu itu sudah mengunduh LKP 3.1 itu dari LMS. Saya rasa karena ini sudah sampai kepada unit yang kesekian, yang ketiga ya, harusnya tidak mempunyai lagi kendala berkaitan dengan pengunduhan LKP. Saya yakin semuanya sudah bisa. Untuk itu kemudian nanti sebentar lagi Bapak Ibu akan dibikin breakout room. Ntar ini siapa yang ribut? Ini saya harus unmute dulu dari sini. Kadang-kadang sudah saya unmute dari sini pun masih di mute dari sini, kadang-kadang masih di unmute. Baik. Sebentar lagi akan kita bentuk breakout room atau 3 breakout room untuk MBSA, MBSB dan MBSC. Mau ngapain kita di breakout room adalah tadi itu mengisi LKP 3.1 yang form lembar kerjanya itu sudah diunduh oleh Bapak Ibu semua. Baik, silakan Pak Nur, kita bikin breakout room-nya. Pak Imam, boleh diingatkan dulu, ini masih ada satu orang yang namanya Galaxy Tab. Saya nggak tahu ini siapa Galaxy Tab. Oke, baik, saya bacakan untuk mohon maaf ini harus berkali-kali diingatkan terus untuk merename karena tetap sebagai host akan bingung nanti ini untuk memasukkan kemana gitu. Karena tidak sesuai dengan format. Pak Mustahil itu mungkin lagi ada tamu belum di breakout room, tapi kita tahu. Bu Desti Fitria juga belum. Pak Asadi walaupun tidak sesuai format, saya sudah tahu Pak Asmadi. Oh iya, di MBS SD mana ini Pak Asadi? Di rename dulu. Galaxy Tab A ini siapa ini ya? Ada yang kenal ya? Galaxy Tab A ini siapa nih? Nah, ini mohon di rename dulu sesuai dengan namanya. Atau MBS SDA baru nama. MBS SDB baru nama. MBS ya. Seperti itu. Tamu baru itu mungkin, Pak Farid. Ya? Tamu baru mungkin tuh. Ya karena setiap sering keluar kan kita selalu mengajarkan cara-caranya. Mungkin lagi sibuk dan lain sebagainya. Konsekuensinya nanti bisa saja Pak Nur memasukkan ke kelompok mana yang sedikit. Padahal dia bukan kelompok C, tapi kebetulan dimasukkan saja ke kelompok C, bukan kelompoknya kan akhirnya nggak sesuai dengan kelompok. Saya bacakan lagi ya. Oke, Pak Mustain sudah. Pak Asadi, MBS SD apa ini? Bu Desti Fitria. Oke, semuanya sudah. Siti Rokaya belum lagi tuh Pak. Bu Siti Rokaya, Pak Zuhelmi apa Ibu Zuhelmi? Pak Warsino SPD, mohon di rename untuk supaya nanti tidak salah masuk ke ruangan breakout room. Cara merename-nya kan sudah diajarkan. Rename, klik saja di sebelah kanan video kita, nanti ada kata-kata rename. Ini Bu Siti Rokaya, Pak Zulhelmi dan Pak Warsino belum ya. Halo Bu Siti Rokaya. Oke. Kira-kira Bu Siti ini kelompok apa nih Pak Imam? Nah ini dia, kira-kira kalau yang tahu nanti dimasukkan ke kelompok mana dia nanti? Nah, maksudnya biar saya ini aja. Oh ya itu ya oke. Tinggal oke. Oh belum. Bu Siti Rokaya kelompok mana? A, B atau C? Siapa yang tahu Bu Siti Rokaya kelompok apa ini? Pak Zuhelmi ini kelompok apa? Mungkin bisa dibantu Pasda lain mungkin di kelompoknya. Ya kelompoknya silakan. Bisa pusing ini. Di rename paksa saja boleh. Timur tapi tengok apa ya? Ada meeting setting, chat, diskon audio. Zuhelmi satu nih. Zuhelmi.
Baik, masih ada berapa? Masih Ini ada Bapak Angadi. Pak Asngadi belum ya? Angadi nggak ada, Bu. Angadi Pak AB atau C itu Pak? Asngadi. Asngadi. Bu. Iya, yang ngurang-ngurangin nama orang bahaya. Asngadi, Bapak Asngadi itu Bapak Ibu Bapak saya itu, semuanya Ustaz. udah saya coba cek di data, udah saya masukkan ke kelompoknya masing-masing yang tanpa sesuai kode itu. Jadi kalau mau pakai breakout room saya bisa buka sekarang ya. Ya, boleh Pak Nur. Oke, saya buka ya Bapak Ibu. Aku naik kanker. Ada kista. Alah, kasih. Ibu Sri Dewi masuk kelompok mana, Bu? Ibu Sri Dewi? Oh, kelompoknya Bu Sumiati ya. Oh, udah Sudah hari kelima nih kan. Ini udah terlewat ya? ya terlewat. Ke atas lagi. Oke, saya coba. Oke. Ini satu, yang dua. Ini Pak Wi? Ya. Oke, kita coba. Oh, mungkin masih lewat itu. Saya coba ganti peran ya. Udah terlewat nih Pak Wi. Udah lewat. Dia masih di 2.1 kalau nggak salah. Di 2 ya. Klik push utama aja. Gimana, Bu Snil? Push utama aja.
Di mana bisa dikali? Itu ada di Ini Pak Wi, diskusi kelompok nih ya. Iya. Oke. Ini Bapak Ibu. Kita disuruh untuk mengunduh yang mana? 3.3 nih Pak Wi. 3 terlewat juga. Yang di atas tadi Pak Eni. Yang di atas. Terus lagi Pak. Hari kedua. Hari Oke. kedua. Kembali ke kurs utama dulu kali. Ini Bapak Ibu lebih hebat daripada kita nih. Yang ini ya. Ya. Coba masuk pola Iya. Ya, itu. Ya. Ya itu Pak Yani. Ya. Kita unduh LK-nya 3.1. Ya, itu dia. Mungkin Bapak Ibu yang sudah punya LK-nya silahkan dibuka Bapak Ibu, karena di sini saya akan memandu Bapak Ibu untuk berdiskusi dengan kelompoknya, dengan sekolahnya untuk mengisi LK 3.1. Mudah-mudahan hari ini bisa selesai Bapak Ibu. Jadi bisa dikirimkan langsung. Ya begitu harapannya Bu Isnil ya? Ya. Ya. Coba diunduh tuh Pak apa? Ya, ini udah saya stop share screen dulu, Pak Wi. Ya, keluar ya, tampil ya. Pak Nur, apa kabar Pak Nur? Alhamdulillah sehat Pak. Ini kok PowerPoint yang mana nih yang saya buka? Tadi belum dibuka lagi mungkin tuh Pak. Belum ya? Iya, sebentar Pak. Sudut kiri itu, sudut kiri bawah. Udah diunduh tadi sini, download mantul. Nah, ini dia LKP 3.1. Kok lama ya bukanya ya? LKP mana tadi udah dibuka ini. Mungkin sambil saya membuka Bapak Ibu, kira-kira kolom yang sudah Bapak Ibu download di LKP 3.1 ini, Bu Rosdiana, mohon dibantu Bu Rosdiana. Apa itu Bu Rosdiana kolomnya? Kolom yang akan kita isi Bu Rosdiana di kolom 3.1. Mic-nya dibuka dulu Bu Rosdiana. Tentang pergeseran pola manajemen. Pola lama. Pergeseran pola manajemen lama ke pola MBS. Yang baru ya? Yang baru ya. Mungkin Pak Poniman bisa sharing sebentar Pak Poniman sebelum ini, sebelum bisa kita coba buka Pak Poniman tentang makna MBS itu yang Pak Poniman Pak Poniman tahu gitu apa Pak Poniman? Monggo Pak Poniman. Ini kok nggak bisa lah di share screen. Lebih lanjut, guna mengetahui lebih lanjut tentang MBS ini, berikut kita akan saksikan. Sebentar Ustadz, saya buka dulu apanya ya. Oh ya, silakan dibuka dulu. Saya siapkan dulu apanya. Ini video kan? Ya, video. Saya masih cari nih di mana saya letakkan tadi. Padahal tadi udah saya lihat tadi. Oh ya, sebelum saya ingin menayangkan video, barangkali kita tahu bahwa dari makna MBS itu ya,
manajemen berbasis sekolah. Kita berangkat dari segi manajemennya dulu. Manajemen itu kan berasal dari kata manage. Manage itu artinya mengatur. Nah, kalau manajemen itu bagaimana langkah-langkah mengatur sekolah. Tentunya sekolah itu yang paling sangat berperan itu kepala sekolah. Kemana arah sekolah, bagaimana program sekolah, bagaimana pembelajaran di sekolah, itu kepala sekolah sangat berperan di dalam menentukan arah sekolah. Seperti komponen yang biasa kita dengar di dalam MBS itu yang paling mendasar itu ada 3. Yang lama ya, yang lama. Tapi yang baru nanti akan kita lihat di video berikut. Yang lama kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan ditambah dengan murid-murid. Kalau bahasa kitanya 3 tungku sejarangan itu ya. Kalau 3 tungku sejarangan dalam pemerintahan, masyarakat, kemudian pemimpin dan ulama, eksekutif, legislatif, dan rakyat harus menyatu dalam satu tujuan. Di sekolah juga seperti itu. Untuk yang terakhir ini, sekolah-sekolah yang menerapkan MBS itu dia sudah mengutamakan 3 hal. Yang pertama, bagaimana tentang program atau sekolah itu sudah punya branded, ada brandnya, sudah ada ciri khas sekolah tersebut. Kemudian selain branded, dia punya services. Services itu pelayanan. Pelayanan sekolah itu baik pelayanan terhadap anak, pelayanan terhadap guru dan karyawannya, pelayanan terhadap orang tua dan masyarakat. Kemudian sekolah itu juga sudah punya performance. Performance artinya sudah punya sarana dan prasarana yang mendukung. Ada lagi kira-kira yang tambahan dari Bapak Ibu? Sudah siap Ustaz Musain? Oke Ustadz, sebelum Bapak Ibu supaya memudahkan, coba Bapak Ibu tengok di informasi tambahan. Bu download informasi tambahannya Bapak Ibu ya. Ada di LMS, informasi tambahan, tengok di situ. Tinggal menempel aja Bapak Ibu lagi. Udah, Bu. Udah, oke. Oke Pak Imam, kita langsung untuk mempresentasikan lagi Pak Imam. Halo Pak Imam. Oke Bapak Ibu, udah selesai LK itu? Halo? Sudah. Udah. Oke, terima kasih. Kita tunjuk dulu dari kelompok mana dulu? Coba, silakan. Yang kelompok mana dulu? Ayo Bapak Ibu. Kelompok mana dulu yang men-share screen kan? Halo? Langsung ditunjuk atau bagaimana? Yang mana ini? Baik, ibu-ibu yang saya hormati, kesempatan saya untuk memandu Bapak Ibu, silahkan berapa waktu yang bisa saya berikan nih kepada Bapak Ibu ini untuk berdiskusi dengan teman sekolahnya untuk mengidentifikasi pergeseran pola manajemen dari pola lama ke pola MBS. Nanti Bapak Ibu, apabila kegiatan yang ada di sekolah Bapak Ibu, misalnya di pola MBS itu memang benar-benar diterapkan, benar-benar ada, silahkan diberi tanda bintang nanti Bapak Ibu. Artinya di situ
program itu di sekolah memang sudah dijalankan. Contoh, misalnya di sekolah sudah membuat papan pengumuman untuk RKAS, RKA, contohnya itu. Nah, misalnya Bapak Ibu sudah membuat di pola MBS itu sekolah sudah menyediakan papan pengumuman untuk RKA atau RKAS. Itu memang ada, berarti diberi tanda bintang. Pola lamanya apa? Misalnya dulu sekolah belum ada papan pengumuman. Sekarang apa? Sekarang sudah ada. Beri tanda bintang kalau itu memang sudah dijalankan di sekolah kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu di sini tentunya kegiatan itu memang sudah dijalankan. Makanya saya berikan waktu lebih kurang. Mungkin dalam satu ini ada dua. Ada PB ada BB ada, atau ada MS ada, kan begitu. Nah, ini boleh ditulis. Jadi artinya nanti Anda hanya mengelompokkan, oh ini proses belajar mengajar. Nah, kemudian ini kan evaluasi diri nih. Maksud evaluasi diri itu ada nggak yang seperti itu di sekolah kita? Ini kan evaluasi diri nih. Tahu-tahu di sana ada siswa belajar. Itu proses, di tempat kita ada, kita kasih. Tahu-tahu di tempat kita libur selamanya, kasih. Yang ini mau ini PB, oh itu tidak satunya Ustadz, ada duanya. Oh, PB, budaya baca karena di sana juga membaca, juga boleh juga. Itu kira-kira Bu Ngacem. Terima kasih. Oke. Ya. Baik. Ada lagi? Sudah clear? Jelas semuanya, Bapak Ibu? Kalau sudah jelas, kita saksikan tayangan berikut ini. Silakan Ustadz Musain. Ya, di slide. Nah, ya, bagus, luar biasa. Suaranya, Ustadz Musain? Suaranya, Pak. Oke, sebentar. Saya. Nampaknya suaranya tidak bisa. Ya, sebentar Ustaz. Sebentar. Ya, sambil berjalan ya Bapak Ibu, silakan diamati secara silent ini. Sorry, sebentar ya. Sebentar. Ya, biar lanjut dulu. Ya, sebentar Pak, sebentar dulu. Sebentar, saya minta waktu sebentar saja. Saya ada kesalahan channel. Oke. Ada bergeser ke pola MBS, motivasi diri dan saling mempengaruhi, berbagi, saling membelajarkan, berinisiatif, menghindari resiko tadi, tidak suka berubah karena takut salah, berubah menjadi pola MBS, mengelola resiko, artinya percaya diri untuk mencoba segala sesuatu pendekatan baru dan siap mencari cara untuk menghadapi segala masalah yang timbul. 7. Menggunakan dana sesuai anggaran sampai habis, artinya proses penganggaran didasarkan pada uang yang tersedia di APBS. Pola MBS, menggunakan dana sesuai kebutuhan dan seefisien mungkin. Artinya di sini
Penganggarannya didasarkan pada apa yang diperlukan dilakukan oleh sekolah untuk memperbaiki proses belajar mengajar RKAS. 8. Informasi ada pada yang berwenang atau atau di sini hanya informasi pribadi saja. Tidak memiliki informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Berubah, bergeser, menjadi pola MBS, informasi terbagi. Informasi yang dibutuhkan terbuka dan ada pada semua pihak. Pola lama mengarahkan, pimpinan memerintah atau memberi arahan pada bawahan saja. Bergeser kepada pola MBS, memfasilitasi, pimpinan membantu timnya untuk mewujudkan tujuan bersama. 10. Pengorganisasian yang hierarkis. Ini pengambilan keputusan top down. Guru cenderung pasif dan hanya mengikuti perintah dan menjalankan keputusan dari atasan. Pengorganisasian yang setara, pengambil keputusan partisipasi guru memangku kepentingan atau komite sekolah adalah bagian dari tim. Jawaban dari saya, terima kasih. Dan speaking, tidak bicara. Apa tadi? Lah. Mohon maaf, kayaknya Bu Sumiati terlempar keluar lagi ini. Iya, betul. Baik, terima kasih Bu Nurkomala. Luar biasa sekali berkaitan dengan pola manajemen lama yang melakukan yang kemudian bergeser ke pola manajemen berbasis sekolah. Pak Hairunis, karena dari tadi ini dipandu oleh saya sama Bu Sumiati, silakan dilanjutkan Pak Hairunis. Bu Imam, saya izin bentar ya. Baru datang, belum sholat. Bentar ya. Aku sholat bentar ya Bu Sumiati. Bapak Caronco, aku sholat dulu ya. Izin bentar ya. Lupa, sholat lah. Nah, ya Bu, tolong lanjutkan dulu Bu. Ya. Oke, Bapak Ibu, silakan ada yang menanggapi. Ayo dari SD 019 Muhammadiyah Bangkinang, silakan. Bu Murni, Bu Fitriati. Halo Bu Murni. Halo Pak, Ibu, silakan yang menanggapi. Mungkin apa Bu? Sebelum apa ditanggapi? Oke. Halo Pak Imam. Iya. Ntar ini ada yang apa nih? Oke. Ini Bu siapa tadi? Bu Nurkomala dari Ibu Nurkomala dari Pak Yani. Pak Yani. Halo. Gimana? Ya, Bu. Pak Yani. Ya, halo. Ini mungkin saya menambah Ya. sedikit Pak Yani. Betul kata Pak Poniman tadi. Silakan. Di bawah kan sudah ada yang acak. Saya tinggal menyusun aja. Tinggal menyusun aja. Contoh sentralisasi, desentralisasi bisa pasangannya. Nah, Kan? di yang pola lama atau baru gitu. Memang berserak-serak saya tengok itu. Karena di bawahnya sudah ada yang acak itu.
Ya. Biar waktu juga terbantu kita kalau menunggu masing-masing berpikir mereka lagi. Lama Kan? nanti. Memang sudah ada di situ konsep di bawah. itu. Tinggal panai arah Jadi kemana. tinggal narik-narik aja. Misalnya nomor 1 saya tengok tuh desentralisasi ya. Mungkin lawannya itu sentralisasi, kita balik. Yang sentralisasi jadi lama, agak kanannya desentralisasi, kemungkinan seperti itu kalau menurut saya. Ya Bu Nila? Itu yang saya bacakan tadi Pak Yani kan itu, Ya, karena saya berdasarkan acaan ini. Kerjaan tinggal itu aja, meluruskan mana pasnya dari pola lama ke barunya. Baik, baik. Terima kasih Pak Ibu Snil. Oke. Iya. Ini kalau udah ada tinggal mindahkan aja nih Bapak Ibu. Iya. Mudah kan? Kemana pola lamanya, pola barunya kan itu. Oke, berarti ada nih di LK-nya nih Bapak Ibu yang. Iya, ini di bawah LK itu Pak. Tinggal menyusun aja lagi. Itu tinggal menyusun. Kalau ada tapi kalau tidak menutup kemungkinan Pak Wia, mungkin kalau tidak ada di sini mau ditambahkan bisa ya Pak Wia? Boleh, karena kita terbatas saja sini. Mungkin lebih bagus seperti Pak Yani sampaikan tadi kan. Cuman karena ini sudah ada alur atau petunjuknya, acuannya ya tinggal itu aja kita laksanakan. Baik, ya. Bagian minat waktu Pak Yulasi yang tidak berpikir lama-lama. Waktu sudah hampir 23 di jam saya 23. Ya. Baik, oke, mungkin saya mohon maaf nih Bapak Ibu karena saya tidak melihat slide-nya sampai ke bawah tadi. Ini mungkin bisa di copy paste nih Bapak Ibu, lebih cepat kerjanya. Bisa di paste ya Bapak Ibu ya? Bisa di copy paste karena lebih cepat kerjanya. Atau Pak Yani ditawarkan mana ada yang sudah siap, silakan ditampilkan aja. Enggak Pak Wi, sesi ini enggak ada sesi penampilan Pak Wi. Hanya hanya disuruh mengunggah langsung Pak Wi. Tugasnya. Oke. Mungkin baik Bapak Ibu, mungkin saya kalau terlupa tadi mohon maaf, saya berterima kasih sudah diingatkan ini. Rupanya bisa kita lihat di bagian bawah LK yang kita download tadi, tinggal copy aja di paste di kolom yang sudah tersedia. Kalau mau menambah ya dipersilahkan. Mungkin waktu saya tinggal minta waktu nih Bu Isnil ya. Kelas itu ada 7 kelompok. Berarti kita membutuhkan 7 lembar kertas manila. Itu tiap kelas. Lalu kertas HVS berwarna, satu kelompok itu membutuhkan rata-rata untuk satu marker ada 7 lembar. Jadi kita hitung berapa kelas yang membutuhkan, berapa kelas kira-kira yang memakai program pembelajaran aktif seperti itu. Jadi kita anggarkan di dalam LK itu. Ya habisnya mungkin ratusan. Tapi tidak masalah kalau itu memang untuk kemajuan. Tadi kita sudah bahas mengenai kebersihan. Sekarang poin kedua kita akan bahas mengenai budaya baca di lingkungan kita. Sekolah kita sudah punya banyak pojok baca. Di tiap kelas ada pojok baca dengan berbagai macam variasi bukunya. Oleh sebab itu, monggo barangkali ada ide-ide brilian dari Bapak Ibu bagaimana untuk meningkatkan budaya baca. Kalau bisa menjadi budaya tulis menulis, saya mengusulkan untuk bikin kelompok belajar atau kelompok siswa yang gemar membaca. Itu membuat sebuah komik baca khusus untuk lingkungan. Komiknya itu berupa kejadian masalah pribadi atau kelompokan bisa macam-macam. Kita akan lanjut ke kegiatan mengidentifikasi ciri sekolah yang menerapkan MBS. Ya.
ciri sekolah yang menerapkan MBS. Pasda minta peserta menyebutkan dan menuliskan ciri-ciri sekolah yang menerapkan MBS sebelum menonton tayangan. Baik, Bapak Ibu, di sini saya membuka ruang diskusi kepada Bapak Ibu semua untuk menyampaikan sekolah, kira-kira sekolah yang sudah menerapkan MBS. Saya buka diskusinya, mungkin Bu Erniwati ingin berbicara, Bu Erni. Bu Marliana, kita minta pengalaman Bu Mar. Ayo Bu Mar. Menurut Bu Mar nih, ciri-ciri sekolah yang sudah menerapkan MBS itu seperti apa, Bu Mar? Buka mic-nya, Bu Mar. Iya. Oke. Nah, pelaksanaan MBS betul sudah dilaksanakan, tapi kita tidak tahu selama ini pola lama apa pola baru gitu. Sedangkan pola lama itu kita didikte, dipacu untuk mencapai tujuan. Sementara siswa kita belum mampu. Tapi guru-guru kita dituntut untuk melaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan kurikulum pusat. Sementara MBS itu kita membuat siswa kita itu lebih aktif, lebih bisa menemukan pola-pola baru dengan bimbingan kerjasama guru dan orang tua. Namun kalau fasilitasnya masih jauh atau kurang, ini sulit juga MBS ini tercapai. Namun kalau kita berada di Kota Bangkinang, umumnya kita sudah punya fasilitas yang lengkap seperti WiFi, laptop segala macamnya. Jadi di sini saya bikin pola baru dan pola lama sesuai dengan instruksi Bapak tadi, yaitu adanya kemitraan, akuntabilitas, keterbukaan, kemandirian. Di antaranya saya rampungkan di sini nomor 1 itu pola lama, tidak pernah membuat papan pengumuman tentang bos tadi ya Pak ya. Artinya tertutup hanya untuk sekolah tertentu saja yang mengetahui. Sementara sekarang kita punya papan pengumuman. Nah, dana-dana bos itu untuk apa saja bisa dibaca oleh masyarakat pada umumnya. Jadi keterbukaan itu lebih luas. Kemudian yang pola baru yang MBS sekarang, pembelajaran terpusat ke siswa. Artinya siswa itu yang menemukan, dibimbing oleh guru dengan metode pembelajaran beraneka ragam. Sementara yang pola lama, kita hanya mengikuti TIK namanya dulu ya Pak ya. TIK apa itu? Instruksional khusus. Oh. Nah, jadi karena kita orang lama, ya harus ada dibuatkan seperti pola-pola yang harus kita capai. Tercapai tak tercapai kita lanjut lagi ke berikutnya. Itu contoh. Kemudian sekolah sepenuhnya sebagai sumber belajar. Kalau pola lama. Sementara sekarang kita ada mitra dengan orang tua. Misalnya dibawa ke sumber belajar Gramedia umpamanya, itu pihak sekolah kan sulit untuk mencapainya Pak. Jadi dengan ada kemitraan dengan orang tua, nah alhamdulillah siswa kita ini bisa melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dengan bimbingan orang tua yang tahu dengan tujuan pendidikan. Kemudian sekolah dan orang tua saling mengisi untuk kemajuan belajar siswa. Umpamanya di sekolah yang sudah agak maju, itu komitenya sangat berfungsi, Pak. Sementara yang pola lama, komitenya ya tidak jalan lah, umpamanya. Hidup mati ya, hidup mati. Orang tuanya ya, ada orang tua bertanya, anak saya sekarang kelas berapa Bu Guru? Padahal
seharusnya dia lebih paham tentang anaknya tingkat berapa dia sekarang. Nah, kemudian siswa dituntut untuk menemukan hal-hal baru. Nah, melalui media cetak media elektronik kah. Nah, sementara yang lama, jangankan siswa lagi, guru pun tidak ada berlangganan dengan media cetak ya Pak ya. Nah, mungkin itu saja dari saya sebagai pembanding antara yang lama dengan yang baru. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Umar. Pengalaman ini yang mahal nih Bu Umar. Sudah berapa tahun Bu Umar jadi guru dan kepala sekolah nih Bu Umar? Jadi kepala sekolah baru Pak, baru jalan 9 tahun. Oh itu enggak baru lagi tuh. Kalau jadi guru sudah 39 tahun. Subhanallah. Iya, tapi kepala sekolah yang sekarang nih energi, paham semuanya. Kalau kami yang lama-lama nih udah ketinggalan zaman. Samanya Bu Umar, sama. Terima kasih ya Bu Umar. Iya. Baik, Bu Usnil, kita minta pengalaman siapa nih Bu Usnil? Oke, hati saya untuk Bu Umar nih saya berikan nih, lupa saya. Berikan hati saya untuk Bu Umar. Terima kasih Bu Umar. Bu Usnil. Oke, boleh itu yang dari Pak Wijaya? Boleh. Oke, Pak Wi, mohon dipandu Pak Wi. Pak Wi. Bapak Ibu sekalian, untuk POP barangkali 10, barangkali ada yang mau menyampaikan, silahkan. Tadi Ibu Marliana dari POP 10 tuh Bu, dari wakil saya. Oh iya. Pak Wi ya? Oh iya. Awak yang belum luar biasa itu. Udah. Kalau banyak berguru udah melebihi itu Pak Wi. Silakan yang lain mungkin kelompok Pak Suyani, Bu Usni. Iya, kelompok saya lagi nih. Iya. Saya keluarkan Pak Zuri mana? Pak Zuri kemana nih? Zuri nih. Jurus utama tuh ya. Zuri. Waktu kita masih ada. Masih ada. Nanti nonton video lagi itu lanjutannya. Ya, yang itu ya Pak Wi, yang anak-anak pakai baju pramuka tuh Pak Wi ya? Iya, tinggal Bapak buka aja nanti. Oke, siap. Baik, sebelum saya mungkin putar ini video dan LK 3.2, minta pengalaman Bapak Ibu lah, sharing kita Bapak Ibu. Ini yang muda-muda nih Bapak Ibu, insya Allah akan jadi kepala sekolah nih Bapak Ibu. Bu Rusdiana, Bu Rodiati, ini semuanya nih Bu Nopa, Bu Helmawati ya. Amin. Jadi memang kita minta betul pengalaman Ibu Bapak kepala sekolah ini kan untuk sharing kepada kita. Bu Usnil, andalannya bisa dikeluarkan Bu Usnil. Saya persilakan dulu kepada Pak Poniman dulu. Si kelompok saya tuh. Oh memang mantap nih. Oh, Pak lagi. Kalau begitu Pak Zulkani itu Pak Zulkani. Boleh. Nah, Zulkani Surati ada situ. Boleh. Boleh. Pak Zul atau Pak Bu Surati boleh tuh. Iya. Kita itu. Pak Zulkani, ayo Pak mohon. Dulu. Pak Zulkani dulu. Ayo Pak Zul. Silakan Pak Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya MBS ini sebetulnya antara lama dan baru itu hampir-hampir sama. Karena dari pedoman untuk membuat MBS yang baru itu pedomannya kepada yang lama. Karena yang MBS yang baru ini itu menyesuaikan perkembangan zaman sesuai dengan yang ada keadaan sekarang ini. Iya. Manajemen itu berbasis sekolah itu dari dahulu sudah berjalan. Karena basis itu kurikulum itulah diatur sedemikian rupa. Pengalaman kepala sekolah yang lama itu lebih tinggi dari pengalaman kepala sekolah yang baru sekarang ini. Hanya orang yang baru tentu perlu belajar kepada kepala sekolah yang lama. Sebetulnya manajemen itu sama.
yang kuncinya sekarang ini manajemen yang lama itu agak tertutup, sedangkan manajemen yang baru itu agak terbuka. Segala sesuatu administrasi sekolah apapun, bagaimanapun cara penerimaan murid, cara proses belajar mengajar, secara mengurus segala sesuatu di pemerintahan, itu semuanya sama sebetulnya. Karena kita ini hanya mengikuti. Mana dengan Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, masukannya Bu Nora, ada masukannya Bu Nora, silakan. Apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan di video tadi? Oh, makasih Perman. Kalau saya tengok di video tadi, itu memang bagus sekali sekolah yang sudah melaksanakan. Kalau di sekolah kami, ya mungkin belum banyak. Cuma ada beberapa. Di situ saya tengok itu antara guru dan siswa, kemudian juga perhatian komite. Itu sangat luar biasa sekali terhadap sekolah. Sehingga komite juga bisa bersama-sama di dalam rapat itu menentukan anggaran untuk meningkatkan budaya baca di situ nampaknya. Sebab juga di sekolah, manajemen sekolahnya bagus juga. Udah ada buku bacaan-bacaan yang ada di pustaka, dan juga guru telah meningkatkan budaya bacanya di situ, bersama-sama membaca di ruangan. Itu aja. Makasih. Makasih banyak Bu Nora. Ya, nanti ini mungkin jadi PR kita nanti ke depan ya, bahwa kami lihat tadi sekolahnya juga tidak begitu bagus ya sarananya, bahkan dindingnya tadi ada yang bambu juga ya Samsain ya. Ada yang bambu juga dindingnya. Iya Ustaz. Di bawah pohon sawit Ustaz. Ya, di bawah kebun sawit malahan ya. Iya, di bawah pohon. Itu kan apanya sekolahnya tetangganya Pak Walidi Ustaz. Ya bagus, luar biasa. Mungkin itu Ustaz, ada tambahan dari saya nih. Ya silakan Ustaz Musain. Alhamdulillah, silakan. Teman-teman, ada beberapa catatan dari saya ini yang mungkin ini perlu kita benahi ya. Kadang-kadang memang kita agak sulit, terutama kalau mengatur waktu. Dalam tayangan tadi, saya sangat berkesan di mana kepala sekolah itu memasukkan kebutuhan guru dalam RAPBS. Cuma mungkin karena kebutuhan guru dengan persiapan angka yang ada di RAPBS itu terpenuhi. Karena rata-rata dari sekian banyak ini saya dengar antara kebutuhan sekolah dengan dana BOS yang tersedia itu, apalagi kalau kita gunakan untuk membuat alat peraga dan lain sebagainya seperti yang tadi disampaikan itu memang juga agak berat, dan saya yakin ini dirasakan oleh hampir semua kepala sekolah. Kemudian yang saya lihat lagi adalah itu kalau saya memasukkan kebutuhan itu saya kelompokkan di dalam MS, manajemen sekolahnya, bagaimana kepala sekolah memimpinnya dalam hal penyusunan RAPBS. Kemudian di sana tadi saya lihat juga bagaimana kepala sekolah dan guru-gurunya menyiapkan sarana dan prasarana untuk pojok baca, membaca. Nah, maka itu adalah manajemen dalam hal budaya baca. Bagaimana budaya baca di sekolah itu supaya bisa berjalan dengan baik. Kemudian, nah ini lagi, seperti tadi disampaikan Bu Nora, kepala sekolah atau Ustadz Herman, kepala sekolah mengikut sertakan komite dalam menyusun RAPBS. Nah, yang membawa komite ini yang sampai hari ini kadang-kadang kita ini masih susah. Nah, komite kita bawa ini kadang-kadang susah. Kenapa? Mungkin karena waktu dan lain sebagainya gitu. Nah ini kalau kita lihat pengelompokannya di dalam PMS. Kemudian
tadi saya juga melihat di dalam video tadi di mana kepala sekolah memberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil pelatihan guru yang dilatih sedikit sedangkan gurunya banyak. Maka bagi yang datang itu diminta untuk mempresentasikan. Nah, ini kalau saya kelompokkan menjadi MS. Artinya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kepala sekolah dan guru-guru senior, mudah-mudahan yang senior besok juga jadi kepala sekolah. MBS itu pada dasarnya pada 4 poin ini cakupannya. MBS itu akan bisa dilaksanakan, dikatakan berhasil. MBS itu dapat dikatakan mantap apabila sekolah itu menerapkan ada 4 macam ini. Proses belajar mengajarnya baik, kemudian budaya bacanya muncul, peran serta masyarakatnya baik, manajemen sekolahnya juga, artinya manajemen sekolah ini tentu administrasi dan lain sebagainya, itu juga berjalan lancar. Nah, inilah indikator atau ciri-ciri sekolah yang menggunakan berbasis MBS. Saya kira itu sementara Ustadz. Dari saya terima kasih kepada semuanya. Silakan yang lain memberi tanggapan. Silakan. Terima kasih Ustadz Musta'in. Ya, dari uraian Ustadz Musta'in bisa kita tangkap Bapak Ibu bahwa sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah itu ada 4 kriteria. Nah, kriteria yang pertama tentu pembelajarannya. Pembelajarannya sudah bagus. Setidak-tidaknya sebagaimana kita pelajari kemarin, pembelajaran itu minimal sudah menanamkan konsep mikir. Kemudian ada pendekatan saintifiknya sama saya. Iya. Kemudian ada keterampilan abad 21 itu di pembelajarannya. Nah, kemudian untuk di bidang MS-nya, manajemen sekolahnya sudah memakai manajemen perusahaan. Ya, perusahaan, ada penganggaran, kemudian ada pelaksanaan anggaran itu sudah terbagi-bagi. Kalau di sekolah kita kan ada 8 standar, semua 8 standar itu kebagi. Bentar, Bu. Yang mana, Bu? Bentar. Bentar, Bu. Nggak ada sini, Pak. Enggak. Di permain ada, Bu? Nggak ada. Oh, enggak. Berarti saya tutup. Tapi LSM bukanya. Halo, Pak Imam. Di MLS. Harus merindamnya tuh, Pak. Pak Asnadi. Di mana? Yang mana, Bu? Yang di Kampar, Bu. Apa? Yang di manajemen berbasis sekolah, kan, Bu? Yang MBS-nya, Pak. MLS, di MLS, Bu. Ya. Oh, nonton video ini, Bu. Ntar dulu, Bu. Mana ini, Bu? Ntar. Mana ini? Oh, yang mana ini? Sudah jumpa, Pak? Belum, Bu. Bosem. Ya. Silakan. Apa dalam apa tadi penerangan video tadi itu kan ada pengelompokan. Iya, pengelompokan. Misalnya pembelajaran. Tunggu. Mana ini? Aduh, hilang dia. Tunggu. Ya, Bu. Jelas. Ini Pak Yani.
Oh, hadir. Saya perkuat sedikit ya Pak Yani. Ya, silakan sambil Ini saya untuk buka Bapak video. Ibu sambil Pak Yani share. Tolong nanti di kegiatan video itu diperhatikan betul-betul. Nanti Bapak Ibu kan tinggal di pengelompokan itu, ketika ada bantayangnya pembelajaran aktif, buat aja PB. Ketika dia MS, buat aja MS di situ. Nah, ini minta diperhatikan secara teliti video yang ditampilkan oleh Pak Yani. Silakan Pak Yani. Udah muncul Pak Wi? Sudah. Sudah ya. Baik, saya ulang lah. Berbesar aja Pak Yani. Ya. Halo. Suaranya Pak Suyani bisa dibesarkan lagi. Belum keluar suaranya Pak Yani. Bagaimana Bapak Ibu yang lain ada dengar suaranya? Di saya nggak ada nih dengar. Nggak dengar Pak Yani. Nggak ada ya. Pak Yani suaranya? Ada suaranya. Suaranya hilang suaranya Pak Yani. Di atas Pak Yani, bisa lihat di atas apa tuh? Di mana nih Pak Widi? Oh. Biasa di atas sudut atas karena kita share screen di atas biasanya untuk suaranya tuh. Coba tengok tuh sudut atas. Dekat stop screen itu di atas. More ya. Nggak nampak pula di sini. Di laptop udah dibesarkan di laptopnya. Udah Pak Wi. Di samping speaker ini loh Pak, gambar speaker itu kan ada tuh. Coba diklik itu. Dapat belum ini? Samping speaker yang dekat videonya juga tuh coba. Iya. Udah ada besar nih Pak Wi. Udah penuh ya. Nah suara enggak bisa ya. Itu tadi ketika Bapak share screen, share sound-nya udah diklik belum, Mbak? Oke, tunggu ya, Pak Nur. Share screen, waktu share screen ya. Iya. Saya tutup kembali nih Pak Nur. Iya. Oke, saya ulang kembali. Mana tadi? Ini videonya. Oh, ini share sound, maaf ya, baru lupa saya. Oh iya ya. Ini memang kalau suhunya dah turun nih. Itu dia. Kami dalam menyusun RKM, rencana kerja madrasah, itu selalu melibatkan dari unsur guru, kemudian kepala madrasah, komite kelas, dan pengurus komite itu sendiri. Jadi setiap kami sudah terima DIPA dari Kemenak, kemudian kita susun bersama dalam perjalanannya. Di semester yang kedua kami juga akan lihat kembali, berkumpul bersama untuk melihat bagaimana perjalanan dari rencana penganggaran yang sudah kita bahas pada waktu itu. Begitu masalah keuangan kita buka, sumber pendapatan dan sumber pengeluarannya, kemudian kita pasang di papan meeting, kemudian kita bahas bersama. Akhir mereka komite mau terlibat langsung di dalam pengelolaan madrasahnya. Kepala madrasah untuk pembangunan pengembangan aktif antara lain adalah menganggarkan di dalam RKA, rencana kerja anggaran. Untuk satu mapel pelajaran, satu kelompok itu di kelas itu ada 7 kelompok. Berarti kita membutuhkan 7 lembar kertas manila itu tiap kelas. Lalu kertas HVS berwarna, satu kelompok itu membutuhkan rata-rata untuk satu mapel ada 7 lembar. Ini kita hitung berapa kelas yang membutuhkan, berapa kelas kira-kira yang memakai program pembelajaran aktif seperti itu. Jadi kita anggarkan di dalam RK itu.
ya habisnya ya mungkin ya ratusan. Tapi tidak masalah kalau itu memang untuk kemajuan ya gitu. Tadi kita sudah bahas mengenai kebersihan. Sekarang poin kedua kita akan bahas mengenai budaya baca di lingkungan kita. Sekolah kita sudah punya banyak pojok baca. Di tiap kelas ada pojok baca dengan berbagai macam variasi bukunya. Oleh sebab itu, monggo barangkali ada ide-ide dari Bapak Ibu bagaimana untuk meningkatkan budaya baca kalau bisa menjadi budaya tulis menulis. Saya mengusulkan untuk bikin kelompok belajar atau kelompok siswa yang gemar membaca itu membuat sebuah komik baca khusus untuk lingkungan. Komiknya itu berupa kejadian masalah pribadi atau kelompok kan bisa macam-macam, mungkin bisa dibukukan begitu. Jadi setelah adanya pelatihan, kepala sekolah menindaklanjuti hasil pelatihan dengan cara membuat kelas rujukan. Kami juga di sekolah mengadakan yang namanya lesson study. Nah, jadi setiap kelas kami bergantian dengan cara lesson study itu. Jadi kita nanti juga bisa menyampaikan hal-hal yang sudah kita lakukan dalam pelatihan kepada guru-guru lain, dan guru-guru yang lain juga dapat melihat perubahan ataupun perbandingan antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Upaya-upaya yang kami lakukan setelah guru ini mendapatkan pelatihan, jadi yang pertama adalah diseminasi ataupun pendampingan. Biasanya kuota untuk pelatihan kan tidak semuanya. Maka bagi mereka yang sudah mengikuti pelatihan punya kewajiban mutlak yang pertama adalah untuk diseminasi, itu menyebarluaskan materi itu kepada Bapak Ibu guru yang tidak mengikuti pelatihan. Dia mempresentasikan hasil dari seminar ataupun pelatihan, kemudian Bapak Ibu guru menanggapi, berdiskusi untuk bagaimana menerapkan materi pelatihan itu di dalam kelasnya masing-masing. Biasanya kita selipkan di rapat bulanan itu, jika itu tidak memungkinkan di KKG materi. Saya meninjau ke kelas, baik supervisi secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan guru. Bahwasanya dalam mengambil yang namanya MBS itu tidak bekerja sendiri, tidak berjalan sendiri, semua diikutsertakan. Gerakan-gerakan yang dilakukan seperti yang tadi dalam 4 tadi. Jadi fokusnya MBS itu dalam 4 tadi, yaitu proses belajar mengajar, budaya baca, ditambah lagi adanya keikutsertaan masyarakat, kemudian memanage sekolah itu sendiri atau manajemen sekolahnya juga berjalan baik. Saya kira itu Ustadz Herman untuk penjelasan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Ya, terima kasih Ustadz Mustain sudah menambah masukan buat kita semua apa perbedaan dari manajemen sekolah lama dengan manajemen berbasis sekolah yang baru, yang MBS. Bapak Ibu yang berbahagia, dari sebenarnya tadi ini dulu yang kita bahas baru video ya, kembali. Tapi ini walaupun terbalik kita sudah bisa menarik makna bagaimana sistem yang dilakukan di manajemen berbasis sekolah dengan cara yang baru hari ini. Karena sekolah itu sifatnya transparan, kemudian objektivitasnya tinggi, accountable-nya juga tinggi, yang memang menanamkan prinsip-prinsip manajemen yang profesional terhadap sekolah. Jadi kita bersama bisa memetik untuk kita terapkan di sekolah kita ya Bapak Ibu. Sambil menunggu kira-kira ada pendapat lain, sambil menunggu kita kembali ke main room sebelum kita terlempar ke main room nanti, mungkin ada masukan-masukan. Pak Warsino ini Ustaz. Pak Warsino saya tengok nampaknya sudah ada ambil ancang-ancang untuk memberi penguatan pada kita semua. Silakan Pak Warsino. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya. Saya hanya mau apa aja Pak, tanya. Kalau saya kan masih awam juga termasuk itu kan. Gini Pak, itu kan MBS itu kan berbasis sekolah. Ya. Nah, jadi istilahnya
tentang apa yang kita lakukan di sekolah itu berdasarkan musyawarah bersama warga sekolah, komite sekolah, dan pihak masyarakat. Untuk apa anggaran RKAS yang sering kita apa kan, misalnya dana bosto. Biasanya kan kabupaten itu kalau sekarang kita nggak tahu saya ya, untuk guru sekian persen misalnya kan, untuk standar proses sekian persen. Nah, kemudian untuk standar penilaian sekian persen, untuk modal sekian persen. Nah, berarti kan itu istilahnya kan kita kan masih di apa atur sama pemerintah pusat, Pak. Itu bagaimana kira-kira itu ya? Atau kalau bisa dana itu kita lari dari aturan yang diatur dari kabupaten itu, Pak. Iya. Terima kasih Pak Warsino atas tanggapannya. Ini luar biasa sulit jawabannya nih. Susah untuk menjawabnya ini. Pak Mustain bisa bantu lagi Pak Mustain? Terima kasih Pak Warsino. Memang kita alami sendiri ya. Sama dengan orang mengatakan merdeka belajar. Merdeka belajar. Katanya ulangan ujian harus ditanggung, diatur oleh sekolah sendiri. Kenyataannya sampai hari ini masih ada ujian yang dikerjakan oleh anak-anak kita. Bahkan kalau saya lihat apanya terlalu besar resikonya. Bukan hanya resiko. Ya, bukan hanya resiko pada anaknya, resiko pada sekolah sendiri. Jadi Pak Warsino, memang ada beberapa hal yang katakanlah memang keran itu dibuka, tapi inilah kita berkumpul. Walaupun wajah kita menjadi kecil, kemudian badan kita menjadi kecil karena dibatasi dengan layar, saya yakin dan percaya hati Bapak Ibu adalah terbesar, hati Bapak Ibu adalah yang paling hebat dan yang paling kuat untuk mensukseskan acara kita ini. Ya Pak Zuri ya, Pak Zuri tidak terdong, ada suara dong. Pak Zuri. Ngomong saya. Ngomong Pak Zuri. Bu Des, ini Bu Des nggak buka kamera nih. Kemana Bu Des Fitria nih? Ini dia ada keperluan. Oh gitu. Pak Muslim. Ya Pak Muslim, minta statementnya Pak Muslim. Tapi kayaknya karena waktunya ya sampai jam 3 mungkin sudah mau habis, maka kerjakan saja semampunya LK 3.2 mengikut kepada apa yang ada di video tadi. Begitu nanti kita dipaksa untuk keluar dari breakout room, tidak masalah, lanjutkan kerjanya secara mandiri. Kemudian Bapak Ibu harus bisa mengupload itu ke dalam Edintar nantinya. Ke PSM atau ke PB atau hanya satu saja atau boleh lebih dari satu. Misalnya dalam adegan itu ada peran serta masyarakat ada, kemudian manajemen sekolahnya ada kan gitu. Jadi yang dipilih kelas 1 atau 2 gitu. Gimana Bu Isnil, Pak Wi? Kalau menurut saya, berapa yang Bapak temukan, kalau menulis itu dia PSM juga, beliau baca juga, apa-apa. Artinya Bapak Ibu silakan buka wawasannya, nggak harus, jangan sampai terhukum imajinasi itu, pikirannya jangan sampai terfokus di satu kegiatan aja. Bahkan Bapak Ibu kita di sini sifatnya menggali dan membawa wawasan. Silakan saja Bapak Ibu. Tidak boleh yang tidak ada Pak Peniman. Ya, berarti saya tambahkan. Iya, silakan Pak Wi, silakan Pak Wi. Ya, ini sebagai contoh tadi kan ada kegiatan menyusun RKAS. Saya lihat di situ ada partisipasi. Tentu dalam menyusun itu kan termasuk juga MS di sana. Jadi bisa MS, betul. Dan peran serta masyarakat. Atau kalau memang mungkin lebih, kalau kita ambil sih masukkan yang lain silakan saja kan. Tadi Pak, halo. Iya, halo Bu Surati. Halo, jadi tidak terfokus satu pengelompokan aja deh kan? Boleh. Iya Bu Surati, boleh 2, boleh 3. Iya. Oke. Ini Pak Nur udah mengingatkan nih 1 menit lagi kita akan bertemu di ruang utama. Mungkin demikian kegiatan di BOR ini Bapak Ibu. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Mati. Nggak masuk lagi Bu Sumi, nggak terlempar lagi. Bu Husnil, Ya. Halo, sudah masuk semua Bapak Ibu. room. Kelompok B tadi sedang asik Bu Husnil, langsung. Oh, alah. Kelompok Jadi- itu dari mana? Udah masuk? Jadi buat ya Wak, lanjut. Halo, kelompok C udah masuk? Udah, Pak Wi. Ayo, Pak Wi. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita kembali bertemu di ruang utama di main room. Kegiatan kita tetap akan berlanjut. Kami harapkan Bapak masih tetap bersemangat. Mudah-mudahan sampai akhir kegiatan kita. Baik, untuk meningkat waktu, kita masuk kegiatan pengisian daftar hadir. Dalam hal ini disampaikan oleh Saudara Musta'in. Kepada Pak Musta'in dipersilakan untuk memandu acara berikutnya. Halo Pak Musta'in. Ya Pak Wi, terima kasih waktu yang diberikan untuk saya, yaitu memandu mengenai yang pertama, yaitu mengisi daftar hadir ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah Bracket Room kita sudah dapat berjalan dengan baik. Kemudian kita akan mengisi daftar hadir. Untuk daftar hadir, Bapak Ibu bisa ditengok di chat. Nah, itu sudah saya kirimkan itu. Chat untuk daftar hadir peserta. Silakan Bapak Ibu, saya beri waktu beberapa menit supaya tidak ada Bapak dan Ibu yang tidak terdaftar. Karena memang daftar hadir ini sangat penting bagi kita. Kehadiran itu biasanya dilihat dari dua sisi Bapak Ibu. Nah, sambil Bapak Ibu kerja biar saya ngomong. Nah, dilihat dari dua sisi. Yang pertama sisi foto. Makanya kalau dapat ketika foto itu tampakkan wajah semuanya. Nah, yang kedua nanti kita lihat dari rekapan daftar hadir. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, kami pun oleh Tanoto juga diminta untuk merekap daftar hadir. Jadi rekap kehadiran Bapak Ibu juga kami laporkan sehingga daftar hadir itu dianggap sangat penting guna untuk mengetahui hadir dan tidaknya kita sekalian. Nah, silakan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir. Mudah-mudahan semuanya sudah bisa mengisi. Atau antara Ibu, Bapak yang belum tahu apa linknya, silakan. Oh, kirim link lagi, bisa ini di chat saya tengok. Iya Bapak Ibu. Nih saya kirim lagi. Silakan. Nih saya kirim lagi Bu Astuti. Silakan Bu Astuti. Itu sudah saya kirim. Ada lagi yang belum mengetahui link daftar hadir. Dan jangan lupa untuk Fasda, jangan pula isi daftar hadir di situ. Itu khusus untuk peserta kita, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru seniornya. Pak, di mana dikirim linknya, Pak? Itu aja isi saja di situ, Bu. Nanti terakhir tekan kirim. Sudah dikirim itu, Bu. Ikuti aja link itu. Nah, setelah itu yang terakhir kalau udah selesai ada di bawah sendiri itu ada kirim. Nah, ketika Ibu tanda kirim itu dikirimkan. Kirim itu bahasa lainnya submit. Submit. Oh, submit ya. Nama lainnya ya. Iya, nama lainnya. Nama lainnya susmit. Nah, pokok itulah. Oke, Bapak Ibu, saya kira aja lah maksudnya.
Saya kira untuk menghantarkan Bapak Ibu mengisi daftar hadir sudah cukup untuk saya. Terima kasih. Mohon maaf kepada Bapak Ibu kalau ada apa yang saya sampaikan kok kurang tepat di hati. Terima kasih Pak Wijaya. Dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Mustain yang telah memandu pengisian form absen kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua sudah bisa mengisi dan mengirimkannya kembali. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada kegiatan kita satu lagi, yaitu kegiatan lanjutan yang akan kita laksanakan besok pagi di di e-pintar kita barangkali untuk berselancar. Dalam hal ini kami minta kesediaan Ibu Sumiati untuk memandu kegiatan 2.1 dan LKP 3.3. Kepada Ibu Sumiati dipersilakan. Terima kasih kepada Pak Wijaya yang telah memberikan waktunya. Tiba lagi giliran saya untuk memandu kegiatan lanjutan. Kegiatan lanjutan di sini adalah kegiatan 2.1, yaitu tindakan kepala sekolah dan pengawas. Hilang-hilang terus, Bi. Ya, untuk saya seringnya. Minta lagi linknya. Sama? Ini di chat ini. Pak, tolong kirim lagi, hilang jaringannya. Bu, tolong di-mute. Lanjut Bu Sum. Mungkin lagi share screen. Oh ya. Mungkin bisa juga ke WA grup. Pak Ratnor. Apa Bu Sur? Oh. Tak kira belum ngisi absen. Matikan mic-nya Bu Sur. Bu Sum itu mic Bu Sum mati itu. Bu Sumiati. Iya. Lanjutkan Bu Sum. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini ada lembar kerja peserta 3.3. Bapak Ibu unduh di LSM Bapak Ibu atau di e-pintarnya. Tindakan kepala sekolah dan pengawas. Aspek penerapan MBS, di sini ada PB, ada BB, ada PSM, dan MS. PB di sini adalah pembelajaran. BB adalah budaya baca. Sedangkan PSM adalah peran serta masyarakat. Dan MS ini adalah manajemen sekolah. Nah, di sini ada tindakan kepala sekolah atau pengawas. Bapak Ibu musyawarahkan, diskusikan dengan teman-teman Bapak Ibu yang beranggotakan 3 orang. Ini Bapak Ibu kerjakan hari Kamis, paling lama ini dikirim hari Jumat sebelum kita sesi sinkronus. Kita sesi sinkronusnya ketika pukul 1 siang, jadi sebelum pukul 1 siang, LK Bapak Ibu udah terkirim di LSM-nya. LMS. Ya, LMS, maaf Bapak Ibu ya. Atau di e-pintarnya. Ya Bapak Ibu. Nah, inilah LK-nya tersebut. Selanjutnya. Belum lanjut, Bu. Ya, silakan. Nah, ini contohnya enggak ada nih, Bu. Bagaimana nih? Kan kami ngisi nanti nih contoh aspek penerapan. Kasihlah contoh lah, Ica. Satu, Bu Sumi. Apa contohnya? Ya. Aspek penerapan MBS, misalnya PB pembelajaran. Tulis di sini pembelajaran. Tindakan kepala sekolah atau pengawas tentang pembelajaran itu apa? Supervisi. Ah, iya. Ya. Paham tuh Pak Masudi? Budaya baca. Bu, tanya Bu. Apa Pak Bu? Silakan. Gini, ini kan ada tindakan kepala sekolah atau pengawas. Berarti tindakan ini yang sudah kita lakukan atau yang akan kita lakukan begitu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini tindakan yang akan kita lakukan, Bu, yang sesuaikan dengan MBS. Manajemen berbasis sekolah. Tadi Ibu di kan udah belajar, MBS itu apa-apa aja. Ada yang lama, ada yang bergeser ke yang baru. Bisa tambahkan sedikit Pak Bu Sumi? Iya, silakan.
Bapak Ibu, tugas ini sebenarnya lanjutan dari tugas kita tadi. Setelah kita melihat 3.1 bagaimana sekolah lama, sekolah baru ya, MBS lama, MBS baru. Dan kemudian kita lihat lagi video pembelajaran tadi, video tentang MBS. Baru kita coba ini semacam refleksi lah ini modelnya ya Bu Sum ya. Iya, iya. Ya, jadi ini adalah babak selanjutnya dari tugas kita tadi. Itu aja Bu Sum. Ya, terima kasih. Tanya dulu Ustaz Firman. Ya. Ada penambahan dari Pak Imam? Contoh misalkan PB di situ kan pembelajaran. Kemudian tindak lanjutnya yang dikerjakan kepala sekolah dan pengawas ini maksudnya yang dikerjakan oleh kepala sekolah dengan pengawas itu yang sudah dilalui atau yang harus dilaksanakan gitu. Oke, Pak. Saya dulu Bu Sum. Iya, silakan. Ya. Bapak Pak Rifai ya. Iya, silakan. Kalau dari pengamatan saya ini Bapak ya, ini yang akan kita lanjutkan. Yang akan kita lanjutkan bagaimana pengawas dan kepala sekolah itu berperan dia dalam menentukan pembelajaran. Walaupun sebelumnya sudah berperan juga, tetapi ini keterlibatan itu lebih ditingkatkan di dalam manajemen berbasis sekolah yang baru ini. Itu sementara Pak. Oh begitu. Oke, Pak Herman, terima kasih. Jadi tindakan kepala sekolah atau pengawas ini sesuaikan MBS yang sudah kita pelajari tadi. Iya. Kan ada yang lama, ada yang baru. Yang baru itu kita sesuaikan. Oke, Bapak Ibu. Jadi LKP ini ya Bu, satu pertanyaan. Ya, silakan. Silakan Bu. Apa nih Bu? Ini kan dari aspek penerapan tadi, berarti kan umpamanya nih pembelajaran tindakan kepala sekolah apa atau pengawas. Kemudian BB ini budaya baca ya Bu ya? Iya. BB itu budaya baca, kemudian nanti tindakan kepala sekolahnya apa? Kemudian PSM ini kan kalau tak salah peran serta masyarakat. Iya, orang tua wali murid boleh. Oh gitu. Usaha boleh. Atau kemudian yang MS-nya apa nih Bu? MS ini adalah manajemen berbasis sekolah nih. Ini MS ini manajemen sekolah. Oh, manajemen sekolahnya. Ya itu Bu saya tanyakan. Terima kasih. Ya. Semuanya Bu Pit. Terima kasih. Oke. Jadi sekali lagi kami pesankan LK 3.3 ini dikumpulkan paling lambat hari Jumat sebelum pukul 1. Sebelum kita sinkronus, ini udah terkirim di e-pintarnya. Bu Sumi, itu Ibu Mira ada raise. Coba Bu Mira, silakan. Baik, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Ya. Ini masih agak ngambang gitu Bu, masalah aspek penerapan MBS ini, apa bisa dikasih contoh gitu Bu? Oh, minta contohnya. Iya Bu. Nah, umpamanya budaya baca. Budaya baca, apa tindakan aspek penerapannya tadi apa langsung diketik atau gimana gitu Bu, biar jelas ini tindakan kepala sekolahnya nanti juga gitu Bu. Oke, ini kebetulan enable-nya tertutup. Ibu Sumi. Ya. Bisa bantu sedikit lagi Bu Sumi? Silakan. Bapak Ibu tergabung di dalam kelompok MBS ini ada kepala sekolah, kan ada guru senior. Iya. Bapak Ibu akan merancang 4 poin ini. Bagaimana pembelajarannya, bagaimana budaya bacanya, bagaimana pelibatan masyarakatnya, dan bagaimana manajemen sekolah itu sendiri. Nanti itu dituangkan dari hasil pertemuan kita, diskusi di sekolah, kelompok MBS ini untuk merancang format ini. Bagaimana mengisinya, semuanya diskusi nanti untuk mengisi format ini. Itu Bu Sumiati. Ya, terima kasih. Jadi contohnya budaya baca. Budaya baca. Sumiati bisa dibuat contoh nih. Apa Pak? Bu, ketikan Bu, contohnya Bu, dibuat Bu. Saya sampaikan. Ibu. Iya Bu, ini Bu Sumi. Ya, silakan. Boleh saya coba men-screenkan teman saya gitu. Iya, silakan. Terima kasih. Ini sebenarnya untuk tugas hari Kamis dan Jumat.
tayangkan waktu. Maaf, Pak Suri. Biarkan. Pak Suri, Satu contoh saja. Mencari dulu. Kalau Halo, bisa satu contoh Suri. saja enggak. Pak Suri, Ya, ini kita tayangkan waktu hari Jumat nanti. enggak maksudnya bentuk contohnya tadi. Jadi biar kawan-kawan ini memahami dari apanya gimana cara pengisian. Tuliskan contohnya Ibu biar paham. Ya, coba Bapak bilangkan aja. Bapak Mas bilangkan Zuri, aja. kirim saja ke grup. Ya, karena itu tugas untuk hari Kamis dan Jumat. Nah, Ibu. gini Bapak dan Ibu. Iya. Tadi kan kita sudah menonton video. Iya. Dari video tadi kan ada merancang anggaran RKAS dengan bersama kepala sekolah, komite, guru. Dari di situ kan bisa kita ambil dari sini penerapan MBS-nya kita buat di sini yaitu dengan PSM yaitu dengan peran serta masyarakat. Jadi bagaimana tindakan kepala sekolah? Tindakan kepala sekolah itu mengundang komite dan komite kelas untuk membahas tentang rancangan anggaran perencanaan anggaran sekolah gitu. Jadi gitu aja dari video itu aja kita ambil kegiatan-kegiatan itu. Hanya pindahkan ke sini gitu maksudnya. Kalau tadi Bapak dan Ibu sudah mengerjakan di 3.2 itu tinggal pindahkan saja, tinggal membuat tindakannya saja lagi. Bagaimana tindakan sekolahnya, bagaimana tindakan pengawasnya kalau bagi yang pengawas itu. Itu aja Bu, terima kasih. Terima kasih. Nah, itu udah dikasih contoh sama Pak Suri. Ya, setuju. Bu Suri, Ya, silakan. coba saya tanya dulu. Berarti kita dalam pengisian 3.3 ini, kita berfokus hanya dari kita melihat video yang ditayangkan tadi. Iya Pak, ya, berdasarkan video itu. Iya. Ya. Oh, begitu. Oke, Pak. Oke, cukup semangat anggota kita siang ini. Selanjutnya Bapak Ibu ya, jangan lupa dikumpulkan sebelum jam 1 hari Jumat. Kita lanjutkan kepada pengingat lagi. Pastikan Bapak Ibu sudah mengisikan daftar hadir, karena yang Ibu isi atau Bapak isi yang tidak terhadirnya, data paketnya tidak keluar nanti Bapak Ibu. Pastikan dulu. Selanjutnya Bapak Ibu. Screen dulu Bu Sumi. Bu Sumi, satu lagi Bu Sumi. Ya, silakan. Perlu diingatkan juga bahwa hasil kerja kelompok ini nanti akan dipresentasikan di besok pagi kan? Besok siang maksudnya. Iya. Nah, jadi disiapkan betul oleh masing-masing kelompok agar nanti penampilannya maksimal ya, hasilnya maksimal itu ya, tambahan. Oke. Jadi LK 3.3 ini nanti akan Bapak presentasikan hari Jumat. Nah, selanjutnya LK 3.3 pada hari Kamis mulai Bapak Ibu kerjakan. Gambar Kasih sinkronus kita laksanakan nanti pada hari Jumat akan mempresentasikan LK 3.3. Ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan foto bersama Bapak Ibu. Coba foto bersama. Layar. Oke. 1, 2, 3. Gambar kedua. Ujang. Oi. Foto. 1, 2, 3. Lanjut. Gambar ketiga. Lembar ketiga. 1, 2, 3. Gambar keempat tidak ada orang. Kemana? Udah lag. Oke, terima kasih Pak Wijaya. Kami serahkan lagi pada Pak Wijaya. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumiati yang telah memandu kegiatan kita, kegiatan lanjutan dan untuk pengingat. Alhamdulillah kelihatan para peserta luar biasa bersemangat. Kami juga bersemangat di sini tentunya karena saat ini waktu kita sudah azan, Bapak Ibu sekalian. Dengan berakhirnya kegiatan tadi, berarti berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Kepada Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.
Dengan baca Alhamdulillahirrabbilalamin kita tutup acara kita. Atas nama pembawa acara barangkali pada siang hari ini barangkali ada kekeliruan, kesalahan yang kurang pada tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu.